Selamat pagi anak-anak kami kelas 7. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Anak-anak kami pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk aljabar, yaitu bagaimana membuat bentuk aljabar atau contoh bentuk aljabar. Apakah itu suku 1, suku 2, suku 3, dan seterusnya. Nah, materi kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, yang mau kita bahas pada bentuk aljabar pada pertemuan kita kali ini yaitu mengenai variabel, koefisien, dan konstanta. Termasuk juga nanti suku. Ya, sekali lagi, variabel, koefisien, dan konstanta. Termasuk juga nanti dengan suku. Nah, untuk lebih jelas, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak kami, nanti coba kamu buka buku paket halaman 202. Nah, coba nanti kamu lihat di sana ada ilustrasi dari bentuk aljabar, ya. Ini bentuk aljabarnya, yaitu 2x tambah 4. Sama itu dengan ini ya, 2x tambah 4. Nah, di sini 2 dengan x dipisah, di sini digabungkan. Nah, untuk apa ini? Nah, nanti kita lihat lebih lanjut. Baik. Bentuk aljabar 2x tambah 4. Nah, ini dikatakan suku. Ini juga dikatakan suku. Nah, apa kesimpulan dari sini? Berarti bentuk aljabar 2x tambah 4 ini adalah bentuk aljabar suku 2. Ya, atau 2 suku. Ini 1, ini 1. Gitu ya. Mengerti ya anak-anak kami? Nah, sekarang kita mau menentukan apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta. Nah, nanti ini menjadi tugasmu. Di sini ada dibuat, ungkapkan dengan bahasamu. Jangan takut salah. Apakah yang dimaksud dengan yang 3 ini? Nah, untuk membantu, coba lihat ini. Di sini sudah ada dibuat. Dari bentuk aljabar tadi, 2x tambah 4. Ditulis lagi 2x tambah 4. Nah, 2 inilah disebut sebagai koefisien. Nah, 2 ini sebagai koefisien, x ini sebagai variabel, dan 4 ini sebagai konstanta. Nah, dari bentuk ini sekarang 2 koefisien, x itu variabel, 4 ini konstanta. Apalah yang dimaksud dengan koefisien? Apa yang dimaksud dengan variabel? Apa yang dimaksud dengan konstanta? Nah, di sini sebenarnya itu menjadi tugasmu ya. Baik. Kalau kita perhatikan dari bentuk aljabar ini, 2 ini koefisien, x ini variabel, 4 ini konstanta. Apa sebenarnya itu koefisien? Nah, kalau kita lihat ini, sebenarnya koefisien itu adalah besarnya angka variabel. Nah, sekali lagi, koefisien itu adalah besarnya angka variabel atau boleh juga dikatakan dengan satuan dari variabel. Ini kan variabel tadi. Nah, besarnya angka variabel ini, mana angkanya ini 2. Besarnya angka variabel ini atau satuan dari variabel itulah koefisien. Berarti sekali lagi Bapak ulangi bahwa koefisien itu adalah besarnya angka variabel atau besarnya satuan dari variabel. Boleh juga dikatakan dengan angka yang dimiliki oleh variabel. Nah, ini angka yang dimiliki oleh variabel. Maka sebenarnya banyak definisi dari koefisien itu. Nah, kemudian apa itu variabel? Ya. Nah, variabel itu biasanya disebut dengan peubah. Nah, ini kan x. Nah, x ini variabel, peubah. Atau dikatakan bisa juga itu lambang pengganti suatu bilangan ya, yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Maka ini nanti yang perlu diganti begitu. Sekali lagi Bapak ulangi, variabel atau dengan kata lain peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Itulah nanti pengertian dari
variabel. Nanti kamu tuliskan ya. Kamu tinggal menulis ini karena sudah Bapak jawab. Ya. Nah, yang terakhir konstanta. Apa itu konstanta? Nah, kalau kita lihat dari skema ini atau ilustrasi ini, 4 ini sebagai konstanta. Berarti dapat kita simpulkan bahwa konstanta itu adalah bilangan tanpa variabel. Atau dengan kata lain, bilangan yang tidak memuat variabel. Biasa juga dikatakan dengan bilangan tetap. Ya, itulah yang disebut dengan konstanta. Nah, sudah paham anak-anak kami apa itu koefisien, apa itu variabel, dan apa itu konstanta? Karena nanti kita akan menjawab soal menentukan koefisien, variabel, dan konstanta. Ya, baik. Saya kira sudah jelas apa yang Bapak terangkan, definisi dari koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, kemudian tadi Bapak katakan bentuk aljabar 2x tambah 4 ini bentuk aljabar suku 2. Ya, suku 2. Nah, di sini langsung dibuat contoh. Nanti lihat bukumu ya. Nanti ini Bapak jelaskan ya, perhatikan. Bapak jelaskan nanti supaya lebih dipahami. Langsung di sini menyederhanakan. Tetapi sebenarnya sebelum kita menyederhanakan bentuk aljabar, kita harus mengerti apa itu yang dikatakan seperti tadi suku. Ya, apa itu suku? Kemudian yang paling penting, apa yang dikatakan dengan suku sejenis ini? Suku-suku sejenis. Apa yang dimaksud dengan suku sejenis begitu, ya? Nah, supaya lebih paham langsung saja kita lihat contoh ini. Sederhanakan bentuk aljabar 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2. Nah, bagaimana kita menyederhanakan ini? Nah, suku berapa sekarang ini? Nah, maka untuk menyederhanakannya, kita kelompokkan dulu suku sejenis. Nah, apa pula ini suku sejenis, kan begitu. Nah, suku sejenis di sini adalah yang pertama 4x sejenis dengan negatif 5x. Nah, ya, variabelnya x. Nah, di sini koefisiennya yang berbeda. Inilah suku sejenis. 4x sejenis dengan negatif 5x. Baru 9 sejenis dengan negatif 2. Konstanta begitu ya. Nah, maka dikelompokkan dia. Coba lihat ini. 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2 sama dengan 4x kurang 5x. Nah, dekatkan dulu yang sejenis. Dikelompokkan. Tambah 9 kurang 2. Nah, dibuatlah 4 kurang 5 dikali x tambah 9 kurang 2 itu kan 7. Nah, 4 kurang 5 itu negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1x tambah 7. Nah, kalau ini negatif 1x, biasanya kalau di sini apa tadi sebenarnya apa ini yang negatif 1? Negatif 1 ini tadi sesuai dengan di sini yang kita pelajari tadi, itulah koefisien dari x. Nah, kan begitu. Nah, kalau koefisien x itu bilangan 1, biasanya tidak pernah ditulis atau tidak usah. Langsung negatif x begitu. Nah, di sini ada ditulis. Negatif 1 selanjutnya boleh hanya ditulis dengan negatif x. Demikian juga 1x boleh hanya ditulis dengan x. Dengan demikian, bentuk sederhana dari 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2 adalah negatif x tambah 7. Ya, perhatikan ya. Coba perhatikan secara khusus tadi Bapak bilang, yaitu suku-suku sejenis ya. Suku-suku sejenis ini yang perlu kamu pahami. Ya, karena di sini nanti intinya untuk operasi bentuk aljabar itu. Nah, maka suku-suku jenis harus dipahami. Nah, coba nanti pada bukumu ada lagi contoh, saya Bapak terangkan satu lagi. Ini contoh 32 ya. Sederhanakan bentuk aljabar 2x tambah 3y tambah 4x kurang 5y. Nah, kelompokkan sejenis. Coba lihat. Mana yang sejenis di sini? 2x dengan 4x. Begitu ya. Kemudian 3y dengan negatif 5y. Kita kelompokkanlah dia. Ditulis lagi soalnya tadi. Kita kelompokkan 2x dengan 4x. Didekatkan dia ya. Kemudian 3y kurang 5y. Karena ini sudah sejenis, maka kita kelompokkanlah untuk
apa tadi nama ini? Nah, kembali lagi ya, ini yang perlu tadi. Ini dikatakan tadi sebagai koefisien, kan begitu. Nah, koefisiennya 2 dan 4. Di sini juga koefisiennya berapa? 3 dan negatif 5. Makanya 2 tambah 4 kali X tambah 3 kurang 5 kali Y. Nah, 2 tambah 4 itu menjadi 6. 3 kurang 5 itu negatif 2. Nah, jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut menjadi. Nah, ini tadi 2 ditambah 3, 2x tambah 3y tambah 4x kurang 5y sama dengan jumlahkanlah 2x dengan 4x, itulah tadi 2 tambah 4 itu menjadi 6. 6x, tadi 3 dikurang 5 itu negatif 2, berarti 6x kurang 2y. Inilah bentuk sederhananya. Maka dengan kata lain nanti, kalau ada bentuk aljabar yang seperti ini, 2x tambah 3y tambah 4x kurang 5y. Ini katakan suku berapa ini? Nah, inilah suku 2, bukan suku 4 ya. Kenapa? Karena ini dengan ini sejenis, satu suku. Ini dengan ini sejenis, satu suku. Begitu ya. Baik, nanti akan kita perjelas kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini penjelasan Bapak. Silakan kembali, nanti kamu ulangi ya. Baik, anak-anak kami, sampai di sini penjelasan Bapak. Sampai sekian pembahasan kita. Bapak ingatkan, ulangi lagi, dan ingat, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sekian, terima kasih.